Jembatan kayu yang sangat sederhana. Itu bisa membuat Angkatan Darat AS sangat ketakutan sehingga terus berjaga siang dan malam. Kematian telah datang. Seluruh tentara ingin bersembunyi. Peluru jatuh dari langit. Jembatan yang baru saja diperbaiki diledakkan. Dan pesawat pengintai mengikuti. Dengan bangga menantang mereka. Sir, mengapa para negro itu tidak meledak? Siapa sangka baru saja selesai berbicara. Kemudian tentara Amerika ini terbang dan kehilangan nyawanya. Karena penembak jitu Cina bukanlah seorang vegetarian. Kapten Kuan melihat ke kejauhan dengan ekspresi tidak senang. Siap menghancurkan pesawat musuh lainnya. Tiba-tiba roket hilang. Ternyata mahasiswa Truongpi. Hanya melihatnya mencengkeram meriam, bertekad untuk tidak melepaskannya. Cepat memuat amunisi. Kapten, dia. Anda mendengarkan saya atau dengarkan itu? Sekarang kamu bukan lagi kaptennya. Brengsek. Saya seorang perwira tinggi. Pokoknya, aku gurumu. Melihat pesawat musuh lain terbang jauh, Kuan Tua langsung menendang tentara yang tidak bersalah itu. Tidak lupa untuk mengatakan kata-kata kasar. Truongpi ah Truongpi. Truong duk-duk di hati orang Tionghoa. Seberapa tinggi dan hebat. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan orang tua kau. Memberinya nama seperti itu. Lihatlah kebajikan kau. Jika meriam ini ada di tanganmu, jangan bilang tembak pesawatnya. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa membunuh. Orang tua itu memarahi Truongpi. Kemudian kejar dia ke posisi artileri kedua di belakang. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menyalakan sebatang rokok kecil. Truongpi melihat ini dan segera mematikan rokoknya. Kuan Tua tidak sabar. Mengapa Anda tidak bertindak seperti ini pagi ini? Kau merokok di medan perang. Itu sebabnya dia diturunkan dari Kapten Kompi menjadi pemimpin peleton. Masih berani merokok. Pergi. Truongpi marah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Harus menyerah pada posisi artileri kedua. Kali ini, Kuan Tua tidak lupa mengucapkan beberapa patah kata. Oh pria yang kencing di celana di depan sungai Kunggang. Malu pada orang bernama Truongpi. Sebenarnya, Truongpi menyimpan amunisi. Bahkan tidak ketakutan akan kematian. Tepat sebelum pasukan besar menyeberangi sungai besok pagi. Serangan seperti itu bisa terjadi berkali-kali. Tapi amunisi benar-benar tidak cukup. Itu sebabnya dia tidak berani impulsif. Malam itu, Truongpi khawatir. Kembali lagi untuk menemukan Kuan Tua. Dia ingin meyakinkan Kuan Tua untuk meninggalkan pos artileri ini. Karena saat menembak jatuh pesawat musuh di siang hari, meriam ini telah muncul. Dapat dibom oleh pesawat musuh kapan saja. Tapi Kuan Tua adalah orang yang keras kepala. Apa yang dia putuskan? 10 lembu menariknya dan dia tidak kembali. Truongpi harus membuat konsesi. Atau ubah posisi meriam. Tempat ini terbuka. Tidak berubah. Tempat ini memiliki visibilitas yang baik, sudut pengambilan gambar yang jelas. Berdiri tegak, lihat jauh. Ini sangat bagus melawan angin. Bukankah itu lebih berbahaya? Kau telah menjadi target. Sebenarnya, Kuan Tua mengusir Truongpi. Di satu sisi, ada cukup amunisi di meriam kedua. Di sisi lain adalah karena posisi artileri di depan semakin berbahaya semakin dekat dengan pesawat musuh. Truongpi dibawa masuk oleh muridnya. Dia menjadi pemimpin peleton pada usia yang sangat muda. Masih ada jalan panjang untuk pergi. Hidupnya jauh lebih berharga daripada hidupmu. Truongpi juga mengerti apa yang dimaksud Kuan Tua. Tapi dia tidak bisa tenang. Lihatlah tampang bodoh murid. Kuan Tua bercanda dengannya. Bawa Truongpi membawa 10 peluru ke sini untuk berganti posisi. Truongpi yang menganggap peluru sebagai nyawa, berkata, "Bisa kan?" Kuan Tua tiba-tiba merasa masam di hatinya. Obrol sebentar. Tidak perlu dikatakan lagi tentang persahabatan antara keduanya. Tidak lama kemudian, pesawat pengintai Amerika muncul.
Namun para penembak tidak sempat mengunci target. Kemudian bom Amerika dijatuhkan di atas bukit. Bom meledak di hutan. Apakah tim tersembunyi ditemukan? Dibohongi. Target mereka adalah jembatan. Baru saja menyelesaikan kalimatnya, howitzer pertama meledak di samping jembatan. Kemudian, 2 atau 3 peluru berturut-turut meledak di sekitar jembatan. Air raksasa naik ke langit. Jembatan yang diperbaiki dengan susah payah oleh para insinyur meledak dengan lubang besar. Setelah serangan bom, meskipun bahaya, insinyur bergegas ke jembatan yang rusak untuk segera diperbaiki. Saat malam tiba, tentara menjaga di berbagai posisi. Melihat sungai yang tenang, Truong Pi merasa tidak enak badan. Segera gunakan peluit untuk memberitahu Kuan Tua. Kuan Tua menerima kabar tersebut dan segera bersiap-siap. Peluit baru saja berakhir. Benar saja, pesawat musuh muncul, meminjam sampul malam yang gelap. Serang langsung pada meriam nomor 1. Kerang ditembak jatuh seperti hujan musim panas. Ketiga penembak itu langsung diledakkan menjadi abu. Jangan ragu sejenak. Penembak yang tersisa segera diganti. Tapi pesawat Amerika terlalu cepat. Meski lelaki tua itu berusaha keras untuk menekan pedal, sesuaikan sudutnya. Tapi sampai amunisi habis, masih belum kena. Momen mendesak. Kuan Tua diam sebentar. Kemudian memerintahkan sisanya untuk mengambil senjata mereka. Menggunakan tembakan untuk memberitahu Truong Pi agar menangkap pesawat musuh. Kemudian ambil pistol suar untuk menerangi meriam belakang. Bagaimana Truong Pi memenangkan penghargaan? Lihat penampilannya yang luar biasa di sini. Dalam baku tembak dengan pesawat musuh, Truong Pi terpesona dan kehilangan lengan dan kakinya. Dia menahan rasa sakit untuk membakar lukanya. Kemudian gunakan tali untuk menghentikan pendarahan pada lengan yang putus. Rasa sakit dari perban yang begitu ketat, orang biasa tidak tahan. Rasa sakit yang menusuk hatinya membuat tubuhnya bergetar. Dia menggantungkan 3 cangkang terakhir di lehernya. Kemudian mencoba untuk bangun. Pergi ke kapten yang jatuh. Sebelum Penatua perusahaan Kuan tidak ragu untuk mengungkapkan posisinya. Nyalakan posisi dukungan artileri. Namun terlepas dari serangan gencar Truong Pi, hanya mengenai ekor pesawat musuh. Dia buru-buru berlari melintasi medan perang untuk menyamar, mencari Kuan Tua. Tetapi ketika dia mencapai meriam Kuan Tua, jelas tidak ada orang-orang lain. Hanya hantu yang tersisa. Kuan Tua terpesona. Truong Pi berdiri diam untuk waktu yang lama. Dia meletakkan kotak rokok orang tua itu. Dan beberapa mayat tersisa. Dibungkus bersama. Mencari lereng tanah yang datar dan kuburlah. Kemudian dia menyalakan sebatang rokok. Tempelkan di kuburan Kuan Tua. Baru bangun. Pesawat Amerika datang lagi. Truong Pi segera berlari ke posisi artileri kedua. Truong Pi mendengar itu masih pesawat yang sama. Dia datang. Itu dia lagi. Bagaimana kamu tahu itu dia? Itu dia. Dia mengeluarkan teropong. Melihat tentara melintasi jembatan. Segera membuat keputusan yang gegabah. Bicaralah dengan rekan di sebelah dia. 5 peluru tanda. Biarkan mereka tahu kita di sini. Naik laras. Ternyata dia ingin menembakkan meriam untuk menarik perhatian musuh. Demi keselamatan seluruh perusahaan. Tapi tentara Amerika sangat licik. Bersembunyi di awan dan menolak untuk muncul. Truong Pi hanya mendengarnya mengaum di langit. Tiba-tiba. Semangat. Semua prajurit tertegun. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan pemimpin peleton itu. Semua orang membeku ketakutan. Nyalakan api. Baik. Para prajurit memahami niat kapten. Untuk melindungi rekan satu tim di seberang sungai. Tidak ada cara lain selain berkorban. Tapi tidak ada yang goyah sekarang. Para penembak menyalakan api di sekeliling. Sepenuhnya mengungkapkan lokasi. Di wajah setiap orang, kata itu menolak untuk menoleh.
Para prajurit di benteng memandang ke langit. Tunggu musuh muncul. Tiba-tiba sebuah benda jatuh dari langit. Ketika melihat lebih dekat, itu adalah botol anggur saku. Mereka menghina mereka. Truongpi dengan marah berteriak. Para bajingan, gigit sampai mati. Tembak di sini. Peluru terus-menerus ditembakkan ke arah pesawat Amerika. Tapi kecepatan pesawat terlalu cepat. Sekali lagi penglihatan malam tidak bagus. Tidak dapat ditembak. Truongpi berdiri dan berteriak dengan marah. Jangan lari. Berakhir di sini. Setelah pesawat Amerika membubung ke langit. Benar saja, itu menurun. Di tanah kegelapan. Posisi artileri anti pesawat begitu jelas. Mudah untuk menembak secara langsung. Peluru pesawat Amerika itu menewaskan 3 tentara. Lalu ada pesawat Amerika yang terbalik. Menukik ke bawah lagi. Prajurit yang terluka menahan rasa sakit saat memuat ulang meriam. Truongpi mengertakkan gigi dan menyesuaikan sudutnya. Penembak sekunder sudah meninggal. Tubuh mungil menarik menara untuk menyesuaikan sudut. Arahkan ke posisi pesawat musuh. Pesawat itu langsung menuju ke arahnya. Aku di sini untukmu. Sini. Saat peluru terakhir ditembakkan, Truongpi menabrak ekor pesawat. Pesawat Amerika memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan bom di Truongpi. Lalu kabur. Asap putih samar melayang di atas medan perang. Semuanya kembali sunyi. Di balik asap putih, Truongpi perlahan bangun. Pada titik ini dia terluka parah. Baru menarik napas. Ada ledakan keras di belakang. Itu adalah bom dengan daya ledak lambat yang dijatuhkan oleh pesawat Amerika yang meledak. Jembatan darurat itu meledak. Para prajurit hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, di jembatan panorama yang tragis, Truongpi memandang rekan satu timnya di kejauhan. Dia tahu dia tidak bisa istirahat sekarang. Bahkan tidak bisa mati. Kawan-kawan belum menyeberangi sungai. Mereka sangat membutuhkan dukungan dia. Setelah perban samar, setelah perban kasar, dia pergi ke kotak amunisi untuk mencari sisa amunisi. Gantung di leher. Terlatih-tatih menuju meriam tanda pagar 1. Taburkan bensin di sekitar benteng. Isi peluru dengan lengan kiri di tubuh Anda. Lalu angkat pistolnya. Kemudian angkat pistolnya, nyala api menarik perhatian pesawat musuh. Truongpi menyesuaikan posisi menembaknya. Bidik pesawat Amerika yang terbang dengan agresif. Satu teriakan terakhir. Nama keluarga, Truong. Nama asli, Pi. Saya pemberani. 3 ledakan meriam. Ledakan itu menyebabkan B-62 menyebabkan kematian Kuan dan rekan satu timnya. Juga ditembak jatuh. Tetapi kekuatan Amerika sangat berbeda. Pesawat khusus lain di langit. Langsung menjatuhkan bom ke rekan satu timnya. Truongpi berjuang sampai saat terakhir. Pegang peluit untuk berkomunikasi dengan Kuan tua. Meledakkannya lagi. Kuan, kita mencapai target. Gunakan orang untuk mengangkat jembatan menyeberangi sungai. Itulah satu-satunya cara yang bisa dipikirkan oleh para prajurit ini. Karena itu di menit-menit terakhir perang perlawanan terhadap bantuan AS dan Korea Utara. Tentara Tiongkok yang hebat dapat menyeberangi sungai tepat waktu. Bisa langsung mempengaruhi hasil akhir. Karena itu, setiap kali tentara selesai memperbaiki jembatan, militer AS akan segera mengirim pesawat untuk meledakkannya. Bahkan tidak menyesal menggunakan bom pembakar. Bakar tentara yang memperbaiki jembatan. Api raksasa menelan seluruh gunung. Puluhan kilometer jauhnya. Juga bisa mencium bau terbakar. 2 jam kemudian, api perlahan padam.
Asap putih tebal memenuhi sungai. Seorang tentara yang membawa pasak berdiri dan berpose. Tubuhnya hangus hitam. Tapi meski begitu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerah. Jembatan yang mereka perbaiki juga hilang. Sungai itu penuh dengan mayat. Saat memikirkan itu, para relawan tidak memiliki harapan untuk menyeberangi sungai. Waktu seakan berhenti. Di hutan di belakang, tentara topless yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke jembatan. Mereka membawa alat dan pancang kayu. Matanya menunjukkan tekad. Jangan berhenti berlari menuju keyakinan diri sendiri. Radar pengintaian tentara AS mendeteksi tanda-tanda aktivitas di sungai. Kemudian kirim pesawat pengintai untuk memeriksa. Saat pesawat pengintai mendekati target, di depan matanya ada sepotong bumi hangus hitam. Tapi saat pengintai mendekat, bingung dengan pemandangan di depan matanya, tentara masih bergegas menyeberangi sungai dengan tergesa-gesa. Dan jembatan di bawah kaki mereka bukan lagi jembatan kayu. Ini adalah jembatan manusia yang dibangun oleh para sukarelawan. Tentara menggunakan bahu mereka, dukung panel yang terbakar. Mereka menumpuk di atas satu sama lain, bersandar satu sama lain. Gunakan tubuh untuk melayani negara. Mereka menginjak air di atas tiang yang patah. Setiap prajurit memikul misi, mengertakkan gigi dengan kuat. Pilot Amerika melihat pemandangan ini, benar-benar meninggalkan niat pengeboman. Karena dia menyadari itu, tidak peduli apa yang dia lakukan, kemajuan militer China juga tidak dapat dihentikan. Tulang tentara dimakamkan di seluruh Tansan. Masih tidak pernah menyerah. Betapapun dahsyatnya bom itu, mereka tidak dapat mematahkan semangat prajurit. Sepanas apapun api, tak bisa membakar semua iman yang kuat. Orang Amerika mengira mereka membakar segalanya, dapat mencegah relawan menyeberangi jembatan. Tapi mereka tidak mengharapkan itu. Orang Cina menggunakan tubuh besi, bangun jembatan manusia yang lebih kuat. Jembatan manusia ini tidak hanya berdiri kokoh di Kim Kuong Suyen, itu juga berdiri kokoh di hati patriotik setiap orang Tionghoa.